Ya, kembali lagi bersama kami di debat Pilkada Jakarta 2024 bersama saya Herjuno Syaputra pemirsa, dan kita masih berbincang dengan ketiga juru bicara dari masing-masing paslon yang tadi di awal sudah menyebutkan bagaimana sebenarnya bicara persiapan rata-rata semuanya sama, akan all out karena ini debat terakhir ya. Plus juga kalau bicara perkotaan masing-masing juga punya strength-nya masing-masing, punya kepercayaan diri kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di segmen 1 saya mulai dari paslon nomor 1. Saya segmen 2 paslon nomor 2 biar adil ya. Ke debat beneran nih, Pak. Gantian. Kalau kita melihat tadi, gini Pak. Kalau saya ke Beliputu bahwa ketika kita bicara paslon independen nih, ini kan Dharma Kun ini kan luar biasa bagaimana keberaniannya dan juga surprise-nya banyak sekali. Jadi bikin kita merasa, waduh ini juga lawan yang harus dipertimbangkan gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai malam ini Pak, ini kan tata perkotaan ya, tata kota seperti lingkungan dan juga perubahan iklim. Apakah paslon Anda ini bisa maksimal di sini? Karena kalau kita lihat kan kalau paslon nomor 1 mereka punya background tadi pernah menjabat, paslon 3 juga punya Bang Rano seperti itu, Pak Pramono. Kalau dari Dharma Kun seperti apa? Kalau Dharma Kun kita punya tagline Jakartaku aman mandiri. Oke. Karena indah adabnya. Oke. Nah, jadi kita mulai dari situ. Ya kalau dibilang tadi dari paslon lain itu sudah punya pengalaman, walaupun kita nggak punya pengalaman, tapi mereka orang-orang yang punya kapasitas, punya kompetensi untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin nanti akan dihadapi oleh Jakarta. Terutama perubahan iklim ini yang sangat concern karena harus diantisipasi. Namanya perubahan. Tentu harus diantisipasi. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Tentu kita punya program-program yang nanti akan bisa kita jalankan untuk bagaimana Jakarta ini lebih baik, indah, harmonis, dan aman, juga mandiri. Salah satunya kita ada di pesisir, terus ada lagi perbatasan Ciawi kan. Jadi Jakarta ini di tengah, ada sungai, 13 sungai. Nah, mungkin kita bagaimana untuk membuat itu menjadi lebih baik, ya kita normalisasi, kita bikin tanaman di pinggir-pinggir sungai, nanti bisa menjadi tempat wisata, sehingga aman untuk mendapatkan pekerjaan bagi teman-teman. Ada nanti mungkin UMKM juga bisa hidup di situ. Jadi aman dari pendapatan, di pinggiran dari Jakarta yang di pesisir, ya, kita akan bangun mangrove, kita ada nanti untuk bisa jadi biodiesel. Nice. Gedung-gedung yang tinggi juga kita bisa bikin. Jadi programnya Dharma Kun kalau bicara perkotaan dan tadi perubahan iklim detail lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya kalau saya ke Bang Aldi, sama ketika kita bicara sosok Pak Pramono, Anda menyebut tadi birokrasi ya, Bang Rano juga pernah menjabat. Apa yang akan dibawa di meja malam ini yang kita bisa nikmati detailnya? Tentunya ada beberapa kan, kayak pertama penanganan kemacetan, lalu penanganan banjir, terus hunian, habis itu juga penanganan polusi. Banyak hal-hal yang bisa dihadapi. Misalnya contoh kita melihat dari penanganan kemacetan saja nih. Mas Pram selalu bilang bahwa Jakarta ini ganjil genap ini belum cukup. Lalu jumlah kendaraan yang masuk ke dalam Jakarta pun itu juga sangat banyak, lebih dari 23 juta kendaraan pribadi di Jakarta. Ya kan? Terus habis itu 75 juta perjalanan orang setiap harinya di dalam dan keluar masuk Jakarta, itu 74% itu menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini problematika yang mempunyai multiplier effect dari lingkungan hidup sampai kemacetan dan kebanjiran. Nah, kita coba mengambil salah satu variabel adalah penanganan kemacetan tadi. Untuk menangani penanganan kemacetan, tentunya Mas Pram dan Bang Dul itu akan membuat yang namanya Trans Jabodetabek. Gunanya apa? Untuk bisa membatasi setiap kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam kota Jakarta. Lalu dibuatlah feeder-feeder penunjang untuk menuju ke Trans Jabodetabek tersebut, yang bekerja sama dengan Jaklingko. Jadi memanfaatkan kembali program Pak Anies, yaitu Jaklingko. Nah, tujuannya apa? Agar mengurangi jumlah kendaraan yang masuk dan membiasakan masyarakat Jakarta ini menggunakan kendaraan umum yang dibuat dengan nyaman dan aman. Lalu setelah itu juga membuat TOD, Transit Oriented Development, yang gunanya apa? Agar para pengguna transportasi umum ini aman dan nyaman ketika
di wilayah-wilayah tempat mereka naik transportasi umum ini tertunjang dengan misalnya tempat makanan, tempat co-working space, hiburan. Seperti contoh yang udah berhasil itu kan kayak di Blok M, Fatmawati. Nah, Mas Pram dan Bang Dul ingin membuat TOD seperti di Ancol, ya kan? Terus habis itu seperti di Monas, Istana, sekitar Istana Negara, seperti itulah singkat. Baik, Bang Aldi. Menarik. Tadi Anda menyebutkan soal kemacetan, ganjil genap, ya kendaraan. Sebelum ke yang subtema lain ya, Bang Aldi, saya ke Bang Farouk. Bang, kalau tadi ya masing-masing akan membawa menu-menu itu di meja malam ini. Kalau dari Paslon 01 sendiri apa yang ingin di-highlight malam ini? Ya, kita ketika berbicara tata kota ya, dari awal Pak Ridwan Kamil mengenalkan konsep live work play di live work and play di satu tempat yang sama gitu ya. Di suatu wilayah yang sama, ini tujuannya apa? Untuk mengurangi pergerakan masyarakat, bukan membatasi tapi dikurangi. Kenapa dikurangi? Bagaimana dikuranginya? Ya difasilitasi di satu tempat yang ya tidak terlalu besar sehingga tidak perlu mobilitas sebesar itu dalam kegiatan sehari-harinya. Dan juga kan kita punya adagium DKI ya, desentralisasi, kolaborasi dan inovasi. Artinya dalam membangun tata kota Jakarta ke depannya kita ingin ya udah nggak usah terlalu banyak mobilitasnya, di Jaksel nggak perlu repot-repot kerja ke Jakarta Utara atau sebaliknya dari Jakarta Barat nyilang ke Jakarta Timur dan sebaliknya. Tapi kita ingin bagaimana orang itu bisa tinggal nyaman, ya udah di situ nggak usah terlalu banyak pergerakan. Kalaupun perlu ada banyak pergerakan, kita support dengan adanya transportasi umum, ya mengembangkan lagi dan menambah lagi jumlah Transjakarta yang dimiliki oleh DKI Jakarta dan juga meng-EV-kan ya, melistrikkan semua kendaraan-kendaraan transportasi publik bahkan sampai angkot gitu harapannya. Dan juga tadi sama juga sebenarnya dengan Mas Aldi ya, kita juga pengen tuh yang Bodetabek itu juga transportasinya makin diintegrasikan, bukan cuma sampai perbatasannya tapi benar-benar sampai kota Bogornya, benar-benar bisa sampai ke kota Depoknya, bisa benar-benar sampai kota Tangerangnya. Kita paham bahwasannya kadang permasalahan di kota-kota penyangga ini adalah permasalahan anggaran. Untuk itu ya DKI Jakarta harapannya bisa mensupport itu gitu. Oke, nah kalau saya ke Beli Putu, kalau tadi Anda menyinggung soal normalisasi ya, dan juga bagaimana perubahan iklim. Kalau transportasi, nah ini kalau yang paslon nomor 3 menyebutkan tadi, mengintegrasikan Trans Jabodetabek, kalau paslon nomor 1 menyebutkan tadi live, work, play, biar nggak kemana-mana, itu juga promising sih menurut saya ya. Karena kan kita kalau di Jakarta kerja di mana, tinggal di mana gitu kan. Nah, kalau dari 02 sendiri, apa yang mau dibawa kalau bicara transportasi dan tadi orang mobilitas di Jakarta ini, apa yang mau di-highlight di sini? Ya, sama. Kita juga akan membuat seperti Rusunawa. Di situ satu paket, di situ ada pemerintahan, kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Ada SD, ada juga di situ nanti puskesmas, ada pasar tradisional, sehingga masyarakat juga tidak terlalu jauh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Terus kita juga akan ada rencana untuk membuat underpass dan overpass. Jadi mengurangi bagaimana lampu merah itu yang bisa memicu kemacetan. Skemanya itu ya, kalau yang di perempatan gitu. Oke. Nah, itu kita akan bisa menjadi menarik. Menjadi satu terobosan baru sehingga coba bayangkan kalau itu terjadi, masyarakat itu punya kualitas hidup yang lebih baik. Karena mereka sudah prediksi, oh kita mau rapat jam berapa nih, kita berangkat dari rumah jam berapa. Jadi tidak buang-buang waktu di jalan, juga mengenai energi yang tidak terbuang percuma, seperti biaya bensin dan lain-lain. Jadi polusi juga akan semakin berkurang, karena semua akan menjadi lancar dalam perjalanan kita. Itu menjadi salah satu trigger yang buat solusi nanti bagi masyarakat Jakarta. Juga kita ada program yang namanya internet gratis bagi setiap rumah yang ada di Jakarta. Nah itu juga mungkin pengaruh nanti. Teman-teman kalau memang nggak perlu keluar ya udah main dari rumah aja. Bisa jualan, bisa belajar, bisa upskilling, reskilling dan scaling. Dari memanfaatkan internet yang gratis itu. Jadi nggak perlu lagi keluarin duit. Kalau rumah tangga bisa satu orang ngeluarin 100.000, kalau 5 aja udah 200.000. Nah ini bisa juga. Jadi kita bisa memberikan
tambahan kemandirian ekonomi buat warga Jakarta. Oke, ini jualannya bagus-bagus, saya jadi bingung nih. Ya, ini tadi Trans Jabodetabek, sebelahnya juga Live Work and Play, ini juga bicara internet gratis. Aduh, warga Jakarta harus nonton malam ini bener-bener nih ya, karena menentukan. Nah, kalau kita lihat juga tadi visual terkini dari Hotel Sultan ya pemirsa, bahwa memang kalau venue debat sendiri malam ini sedang bersiap. Dan kita nampak dari informasi yang kami dapat bahwa tiap-tiap paslon diberi slot ya untuk membawa supporter, kurang lebih satu paslon 100 orang, jadi akan ada 300 penonton di dalam venue, plus juga panitia dan juga para pihak keamanan lain. Dan di luar venue, kalau kita lihat tadi bahwa memang sudah ramai sekali, masing-masing paslon pasti diantar, biasanya diantar oleh supporter mereka atau diarak, jadi yang tidak bisa hadir di venue biasanya juga akan menunggu di luar. Nah, kalau kita kembali, tadi saya dari Bli, sekarang saya ke Bang Aldi lagi. Bang Aldi, kalau tadi Anda menyebutkan soal perkotaan kan, ya transportasi segala macam. Nih, kalau bicara banjir nih, ya banjir dan juga ini nih kualitas udara ya. Teman-teman yang di Jakarta pasti tahu kan, empoknya Babe kemarin bagaimana kabut di Jakarta yang saya pun bangun terkejut ya. Saya pikir ini mau hujan dari pagi, tapi ternyata nggak hujan-hujan. Dan setelah saya cek ya, indeks udara kita kemarin paling buruk dan unhealthy. Dan itu kita bisa lihat dari gimana sebenarnya kabut di Jakarta kemarin. Dan tengkat hari ini lumayan moderate statusnya. Saya ke Bang Aldi, gimana nih banjir sama polusi? Iya. Kalau polusi kita tahu Jakarta nih sekarang ini masuk ke dalam kategori 10 kota terpolusi di dunia ya. Walaupun urutannya selalu berubah-berubah. Betul. Ya kan, terus habis itu 570 kematian bayi itu ya. 10% itu disebabkan karena polusi udara. Ini memang permasalahan yang benar-benar harus diantisipasi oleh Pemprov DKI ke depannya, DKJ ke depannya. Nah, tentunya pertama kita melihat polusi ini tentunya dari emisi. Pengendalian emisi itu yang pertama Mas Pram dan Bang Dul akan tegas dan melakukan pengawasan ketat terhadap uji emisi. Jadi benar-benar setiap kendaraan yang 10 tahun sekali itu dicek emisinya dan benar-benar sanksinya akan dibuat jika tidak lulus emisi memang tidak bisa keluar kendaraan tersebut. Itu yang paling pertama. Saat ini menurut saya hanya gimmick saja ya. Hanya semacam formalitas. Terus habis itu yang kedua, transportasi publik. Kita melihat bahwa Transjakarta ini masih sedikit jumlahnya armadanya menggunakan listrik. Nah, Mas Pram ini targetnya menambah sekitar 100 sampai 200 buah bus listrik itu. Jadi memastikan kita ini ramah energi dengan menggunakan EV sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, itu juga otomatis mengurangi emisi yang menjadi polusi yang menjadi kehidupan kita tidak baik lah di Jakarta. Selain itu juga kita menggunakan aglomerasi dengan koordinasi dengan Pemprov lainnya, kota-kota pendukung, karena kita tahu bahwa Jakarta ini sebenarnya penduduknya itu kan sekitar 8 sampai 11 juta. Tapi ketika dibagi sampai beda jumlah. Iya, bisa 14-15 juta. Betul. Ya kan? Berarti kan di sini Jakarta ini bukan kota hanya milik masyarakat Jakarta doang, tapi kota setiap orang mencari nafkah di sini. Nah, bagaimana caranya dengan aglomerasi itulah kita menunjang dengan transportasi umum itu, membuat kantong-kantong parkir di setiap pintu-pintu masuk Jakarta, yang dimana setiap orang itu bisa menaruh mobilnya di situ sehingga bisa naik kendaraan umum. Nah ini mempengaruhi tadi ya, polusi juga ya. Karena transportasi itu udah menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di DKJ. Jadi pertamanya itu adalah pengendalian. Kita tidak bisa mengendalikan polusi, tapi kita bisa mengendalikan sumber polusinya, itu transportasi. Nah, dengan mengutamakan dan kenyamanan transportasi umum dan fasilitas-fasilitas umum, contoh misalnya kayak trotoar, kami pastikan trotoar itu kami melanjutkan Pak Anies dengan memperluas trotoar, memperbanyak pedestrian ya. Iya, dengan memasang CCTV sampai ke tingkat RT RW. Itu kan membuat orang agar nyaman jalan kaki. Yang dimana berarti itu lagi-lagi menurunkan lagi emisinya sehingga polusi bisa dikendalikan. Ini semua multiplier effect. Jadi yang digunakan oleh Mas Pram dan Bang Dul adalah program yang sederhana, namun semuanya itu berkesinambungan. Seperti itu. Sama yang terakhir itu, ini masih berbicara mengenai polusi. Itu adalah sampah. Pertama, Mas Pram dan Bang Dul itu akan membuat fasilitas pembuangan sampah itu secara terpisah. Saat ini sosialisasi itu masih sangat kurang. Fasilitas masih sangat kurang. Kita lihat di taman-taman Jakarta aja, tong sampahnya aja masih rata-rata mungkin 1
Padahal sampah itu kan harusnya bisa terbagi, organik dan anorganik. Lalu bisa lagi nanti dipisah, bisa dibuat jadi recycle. Nah, hal-hal ini Mas Pram dan Bang Dul akan bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk melakukan recycle tersebut. Di sisi lain juga akan memanfaatkan sampah itu menjadi tenaga listrik, PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, yang tentunya ini akan bersahabat terhadap lingkungan hidup. Intinya di situ. Nah, mungkin saya singkat saja langsung ke banjir. Ya, banjir. Ini paling penting juga. Kita meneruskan program Pak Anies, yaitu menambah 1,1 juta sumur resapan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena selain kita menggunakan sungai, waduk-waduk untuk mengantisipasi banjir, sumur resapan ini ternyata sangat berguna. Nah, di sisi lain juga kami melanjutkan programnya Pak Ahok. Apa itu pasukan oranye? Pas nih kan pakai baju oranye. Nah, pasukan oranye penting. Terlihat dari mana? Kita lihat BKT durian sawit. Udah sebesar itu dibuat Bang Foke dengan sangat bagusnya. Tapi saya tinggal di Pondok Kelapa, setiap hari laut durian sawit. Itu airnya selalu dangkal. Kenapa? Berarti tandanya terjadi sumbatan di aliran-aliran yang menuju ke BKT, sehingga BKT tidak berfungsi dengan baik. Nah, pasukan oranye ini tugasnya adalah untuk mengantisipasi, di mana kita tidak bisa mengendalikan banjir sekali lagi. Tapi kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Di saat kita memasuki musim hujan, pasukan oranye itu berfungsi untuk melakukan pencegahan agar saluran itu bisa berjalan dengan baik. Bang Aldi, saya dapat poinnya, nanti boleh dielaborasi lagi karena kita harus gantian juga. Setuju. Tapi menarik tadi ada menyebut Pak Anies, Pak Ahok, aduh. Kan berkelanjutan, Bang. Oh gitu ya, apakah ini terkait dengan... Karena gini, kalau kita bicara tokoh-tokoh ya, semuanya kan berebut nih, gimana ya istilahnya restu dari masing-masing para pemimpinan udah soan-soan kan sebenarnya. Well, it's really okay ya, kompetisi namanya, asal sehat. Nah, kalau saya ke Bang Farouk, bahwa kita bicara tadi banjir dan polusi. Kalau dari Anda sendiri, apa yang mau dilihat? Polusi banjir ini merugikan banget loh. Kita warga Jakarta kan tahu sendiri, nggak usah bicara banjir ya, polusi aja kemarin saya jujur takut keluar rumah dan saya pakai masker, bodo amat. Karena saya ngerasa kayak gini, bahwa nggak aman gitu. Ya, saya tinggal di Jakarta ngerasa kayak diracunin gitu. Nah, bagaimana Paslon 01 menjawab ini? Ya, mengutip kata-kata Pak Anies waktu di debat Pilpres. Polusi itu nggak punya KTP, angin itu nggak punya KTP, gitu kan? Ya. Mengutip Pak Anies ya? Iya. Oke, siap. Angin itu nggak punya KTP, dan Pak Ridwan Kamil, Pak Susono menyadari betul juga salah satu penyebab polusi paling tinggi itu ada namanya pembangkit listrik. Yang itu didapatkan dari tenaga tidak bersih. Oke, kita naik EV, naik motor listrik, mobil listrik, tapi kalau misalkan sumber listriknya masih belum bersih, ini kan juga jadi masalah. Dan ternyata di Pulau Jawa ya, terutama kita mendapatkan surplus listrik sebenarnya. Nah, kita akan menilai ada beberapa pembangkit listrik di sekitar Jakarta ini yang menyebabkan angin tidak ber-KTP itu polusinya ke bawah ke Jakarta, ini menuju di shutdown ya. Ada beberapa ini langkahnya udah sedang dilakukan, itu perlu di shutdown juga. Artinya apa? Sebenarnya kita juga nggak bisa membebankan nyalahin masyarakat, lu pada pakai mobil, lu jangan ini. Ya gimana gitu kan? Kita juga harus melihat dari hal-hal yang besar, ternyata ada loh pembangkit listrik ini bermasalah dan menyebabkan polusi dan langit Jakarta gelap gitu. Itu satu sisi dari hal-hal yang besar. Kemudian juga Pak Ridwan Kamil kan kurator IKN. Beliau membuat regulasi bangunan-bangunan yang ada di IKN itu atasnya flat top pertama, dan kemudian di atasnya itu diberikan tanaman-tanaman gitu, pohon. Supaya apa? Supaya menangkap polusi-polusi dan juga sebagai salah satu langkah penghijauan. Dan ini akan kita terapkan di gedung-gedung besar di Jakarta. Terutama ya gedung kita di Jakarta banyak ya. Gedung ini aja udah tinggi dan di atasnya itu sangat berpotensi untuk diberikan penghijauan sebenarnya. Nah, di luar itu kita juga pengen menanamkan 3 juta pohon. Kenapa? Karena ini kita berkaca dari salah satu kota ya. Ini kita belajar benchmarking dari salah satu kota, saya agak lupa kotanya. Setelah menanam 3 juta pohon itu, pohonnya agak spesifik, itu menurunkan 2 derajat Celcius suhu udara. Artinya itu berdampak juga. Selain itu juga tanaman-tanaman ini juga berfungsi untuk menangkap polusi. Baru kami rasa juga dari sisi masyarakat ya, kan salah satu budaya di masyarakat kita masih sering kita jumpai yang namanya bakar sampah ya.
bakar sampah itu secara sosiologis kita bisa lihat udah jadi suatu kebiasaan masyarakat kita dari dulu. Bakar sampah duren kan, bakar sampah. Ya dulu masih enak sampahnya sampah buah-buahan. Sekarang sampahnya sampah plastik, baunya makin makin menyengat ya. Nah, ini kan selain masalah secara sosiologisnya bermasalah, tapi juga ada masalah jangan-jangan memang tidak ada fasilitasi untuk pengambilan sampah. Nah, kita punya program 200 juta per RW itu artinya apa? Itu salah satunya adalah untuk menjemput bola. Kalau di RW itu punya permasalahan sampah, ini ada anggarannya, silahkan coba dirumuskan masalahnya seperti apa, kita komunikasikan sehingga masalah ini kita bisa selesaikan bersama. Artinya pemerintah memfasilitasi, masyarakat punya ide, kita fasilitasi idenya. 200 juta per RW tadi. Kalau yang 1 miliar RT RW? Itu 5 tahun dikalkulasikan kan. 1 miliar RW 200. 5 tahun 200 juta per tahun. Selain itu juga dari sisi pemerintahnya juga melakukan insentif disinsentif ya. Ketika udah melakukan pemisahan sampah maka di situ akan ada insentifnya, dan kalau misalkan tadi ada yang bakar-bakar sampah itu kita akan mengenalkan disinsentif berupa teguran atau sanksi sosial. Seperti itu. Jadi kami ingin menawarkan sebuah paket lengkap ya, dari yang besar-besar ya, pembangkit listrik ya, kita juga harus menanggulangi itu, juga ke masyarakat kita encourage untuk mereka mengurangi bakar-bakar sampah, dan tadi juga kita udah ngomongin mengenai transportasi. Kedua kita ngomong banjir. Dari awal Pak Ridwan Kamil menyatakan banjir Jakarta itu nggak bisa dilihat dari satu sisi aja. Karena masalah banjir di Jakarta Utara, sama di Jakarta Pusat, sama di Jakarta Selatan, itu sumbernya beda-beda. Ya. Dulu kan kita ingat, Manggarai udah level 4, level 1, siaga 1 gitu kan. Artinya apa yang di selatan itu kan airnya bersumber dari wilayah-wilayah selatan. Ya. Dan di zamannya Pak Ridwan Kamil, waktu menjadi Gubernur Jawa Barat, itu dilakukan yang namanya pembangunan bendungan. Salah satunya ada di Ciawi, saya lupa dua lagi di mana. Gitu. Dan membangun bendungan ini, membendung air-air yang turun dari daerah selatan. Ketinggian, ya Jakartanya ada di bawah, ini air turun ke bawah, sebelum masuk ke Manggarai, itu sudah ditahan dulu. Itu dari selatannya. Dari tengahnya, salah satu masalah di Jakarta adalah masih banyaknya warga Jakarta yang menggunakan air tanah. Efek sampingnya apa? Tanah-tanah di Jakarta itu udah nggak ada airnya dan tanahnya kering, bisa berakibat kepada ambles, dan ketika ambles itu berisiko untuk menyebabkan banjir ketika hujan. Nah, kita melakukan pipanisasi ya di Jakarta, karena juga kita sudah tahu Palija dan Aetra sudah bergabung lagi di dalam satu payung Pamjaya. Kita perkuat lagi Pamjayanya untuk bisa menghadirkan fasilitas air bagi warga Jakarta sehingga tidak perlu lagi menggunakan air tanah. Dan dari sisi utara kita paham airnya itu datangnya dari aerob, maka kita tanggul airnya supaya nggak masuk. Jadi ini permasalahan kita selesaikan dari utara, tengah, dan selatan semuanya kita selesaikan. Kita dapat poinnya, menarik tadi. Banjir Jakarta beda-beda ya. Kalau kita lihat tipikalnya pembangkit listrik juga. Nah, kalau saya ke Bli, kalau tadi duanya juga punya program spesifik. Bli juga sebut di awal bahwa terkait normalisasi ya. Kalau polusi sendiri atau ada tambahan terkait banjir Paslon 02? Ya, kita akan buat yang namanya pipi monyet. Jadi apa itu Bli? Pipi monyet itu kalau kita sebut itu seperti saluran-saluran air yang bisa menampung air. Jadi air hujan itu tidak bisa langsung ke sungai-sungai. Jadi dia ditampung dulu. Kalau monyet makan tuh kan dia nggak dihabisin tuh, disimpan dulu sama dia. Nah, nanti kalau dia lapar baru dia makan lagi. Nah, sama. Jadi air itu kita tampung dan air itu nanti kita olah untuk menjadi air bersih dan bisa air minum. Nah, bila perlu nanti kita buat saluran-saluran, terutama kan teman-teman ojol itu kadang-kadang kesulitan untuk minum. Yang kita sediakan untuk air minum yang sudah bersih, seperti di luar negeri itu airnya bisa langsung diminum. Langsung tap water langsung ya, kita bisa di bandara sediakan juga sudah ada seperti itu, kira-kira lebih seperti itu. Jadi kita akan buat itu sehingga air itu banyak ditampung. RTH juga kita, RPTRA itu kita juga akan buat bisa lebih hijau lagi. Kalau memungkinkan juga kita buat tadi penampungan-penampungan air di wilayah-wilayah yang memungkinkan bisa kita tampung sehingga tidak luber. Dan untuk bagaimana penghijauan kita akan ada yang namanya pembina adab. Jadi mereka itu akan membantu untuk bagaimana menanam, memanfaatkan ruang-ruang kosong yang di lingkungan kita. Jadi kita akan berikan bibit
kita akan ajarin mereka bagaimana cara menanamnya, dan bila perlu dengan internet gratis kita pasarkan. Oke. Jadi bisa menambah kemandirian ekonomi, kemandirian pangan. Oke, Beli. Kalau tadi kan 03, 01 nyebut meneruskan Pak Anies, Pak Ahok. Kalau Darmakun mau meneruskan siapa? Kalau kita karena independen, kita ada plus minusnya. Kalau kita menyebut para tokoh, mereka punya masa lalu juga, kan nggak semuanya berhasil. Oke, gitu ya, Beli. Juga ada juga beban masa sekarang kan. Jadi ada isu-isu yang saat sekarang juga itu, waduh, itu cukup ini juga. Jadi independen itu punya posisi yang tidak tersendera masa lalu maupun masa kini. Jadi bisa bermain bebas gitu, tidak tersandera. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tadi dibilang kan, merasa tidak aman. Pilihlah nomor 2 biar aman. Karena ya itu tadi kita. Oke, baik, kita jeda dulu, Beli. Sengaja saya tanya karena kan biar agak-agak ada ya panas dikit, show-nya dikit. Tapi menarik karena sebenarnya gini, masing-masing jadi punya, ya kita tahu tokoh Jakarta semuanya punya strength juga. Tapi kita juga bisa menutup mata juga bahwa mereka juga somehow ada kurangnya juga ya, karena Jakarta tetap aja banjir, tetap aja macet. Nah itu ya jadi PR kita bersama. Nah tapi sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di Debat Pilkada Jakarta 2024.